Bukan polisi namanya kalau gak bikin geger negeri ini dengan segala sebutan oknum sebagai istilah ngeles. Mantan kasat narkoba yang seharusnya berantas peredaran narkoba kini tuntut hukuman mati karena terbukti terlibat dalam pengedaran narkoba, bahkan antar negara. Oknum lagi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Nanda SIK MH. Oleh karena itu dengan pidana mati pidana terhadap terdakwa Satria Nanda SIK MH. Oleh karena itu dengan pidana mati. Bukan rahasia umum lagi, dan kerja keras kita hari ini adalah bagaimana mengurangi keterlibatan anggota dan menangkap, mencari dan menangkap sebanyak-banyaknya. Itu saya punya tanggung jawab moral untuk membersihkan itu semuanya. Dulu ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. Kapolri ini rawan keterlibatan terhadap narkotika. Karena ada ediknya dua di situ. Edik masalah sekali coba-coba keterusan. Itu edik pertama. Edik kedua duitnya. Sekali bawa cuma 10 menit atau 20 menit atau 1 jam uangnya bisa gede di situ. Ini ediknya dua. Edik pengguna narkoba, edik masalah dia dapat berapanya. Ini masalah tersendiri di internal ya. Kemarin Pak Kapolri sudah langsung yang terlibat pecat, siapapun dia. Itu salah. Sidang terhadap pidana atas nama program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis. Perbuatan terdakwa terkait sindikat, kami ulangi, perbuatan terdakwa terkait sindikat peredaran ilegal narkotika internasional. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Akta Cita Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan narkotika. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas tindak pidana narkotika. Terdakwa sebagai atasan yang seharusnya menjadi panutan sebagai pimpinan, justru terdakwa menjerumuskan anggotanya dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan tidak ada. TNI, oknum TNI, oknum Polri. Kami katakan bahwa blundernya permasalahan narkoba hari ini adalah berselingkuhnya oknum dengan bandar-bandar tersebut. Dan kami komit untuk menangkap mereka. Hukum yang seharusnya memberantas tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, beli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman berharga 5 gram lebih. minggu ya, dan tanggal 2 Juli 2025 ya, gitu ya. Kita langsung kesimpulan ya. Surat tuntutan kami jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batam dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Rahmadi SH berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami selaku jasa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Rahmadi SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemanfaatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram lebih jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam
pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 91 ayat 2 dan ayat 3, pasal 92 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 2, pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap padanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Oleh karena terdakwa terbukti dan harus dipertanggungjawabkan, maka terdakwa harus dijatuhkan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis. Perbuatan terdakwa terkait sindikat peredaran ilegal narkotika internasional. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan narkotika. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas tindak pidana narkotika. Terdakwa sebagai senior yang seharusnya menjadi panutan, justru terdakwa menjerumuskan anggotanya dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Keadaan yang meringankan tidak ada. Berdasarkan yang dimaksud, kami jasa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Rahmadi SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuntak atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan halaman beratnya 5 gram lebih jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 91 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 90 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dan melanggar pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmadi oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti yang Kasat Narkoba Batam dan anak buahnya dituntut hukuman mati. Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda dituntut hukuman mati dalam persidangan yang digelar di PN Batam, Kepulauan Riau pada hari Senin. Bukan cuma terdakwa Satria, beberapa anggota kepolisian anak buahnya termasuk warga sipil sebagai pengedar juga dituntut hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun penjara dan jaksa penuntut umum atau JPU. Dari 12 terdakwa yang disidangkan dalam kasus penjualan barang bukti sabu, sebanyak 5 orang diantaranya dituntut hukuman mati. Kemudian 5 terdakwa dituntut penjara seumur hidup dan 2 sisanya dituntut hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mereka mendapat tuntutan seperti itu akibat menjual barang bukti kepala bandar sabu di Kampung Aceh Muka Kuning berinisial AS yang kasusnya diungkap Juli 2024 lalu. Rincian tuntutan jaksa terhadap masing-masing terdakwa selain Kompol Satria Nanda adalah sebagai berikut. Anggota Sekretariat Korba Polresta Barelang yakni Fadilah Wan Rahmandani, Sigit Serwo Edi dituntut hukuman mati. Kemudian Alex Chandra, Jaka Surya, Juniadi Arianto dan Ibnu Ma'ruf Rambe dituntut penjara seumur hidup. Sementara 2 terdakwa warga sipil yang berperan sebagai pengedar yakni Aziz dan Zulkifli dituntut penjara 20 tahun penjara dan denda 3,8 miliar subsidi 7 bulan kurungan. Selesai membacakan tuntutan satu persatu kepada para terdakwa, Ketua Hukum Siding Tiwik memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Waktu pembelaan diberikan Ketua Hakim pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada hari Senin mendatang.